Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insan Anja'ahul a'ma. 2009 saya menikah itu, bahkan saya ngutang mahar dulu belum main. sampai ngutang mahal. Iya. Ayah saya bilang, udahlah jangan sedih katanya. Mungkin politik bukan jalanmu. Ya kalau bisa ya cari kerja-kerja lain aja lah, honor-honor kata ayah. Iya. Honor-honor kata ayah. Iya. Honor ya, kalau nggak honor juga bakti gitu Bakti ya. gitu kan PNS. Langgole, Langgole bidul gadang galombang kete. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat teras yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali hadir dalam episode yang ke-6 ya. Dan tentunya di episode ke-6 ini kami ingin merubah satu nuansa yang berbeda di penampilan kami pada episode ini. Tentunya ada saran dan kritik juga yang masuk ke kami dan tentunya kepada saya pribadi sebagai host dan juga hari melekat sebagai Wakil Ketua DPR Aceh yang merupakan abdi masyarakat di DPR Aceh. Nah tentunya keinginan sahabat teras yang memberikan masukan dan kritik kepada kita, ini pasti menjadi perhatian dan pertimbangan saya dan teman-teman di sahabat teras ini. Nah kami menyampaikan bahwa salah satu kritiknya adalah bagaimana nanti saya menghadirkan dengan teman-teman narasumber itu untuk menghadirkan dua fungsi, bukan hanya host langsung, tapi juga bisa saling bertanya dan memberikan harapan kepada saya sebagai anggota DPR. Dan hari ini di episode yang ke-6 ini, tentunya sahabat teras menunggu siapa lagi nih narasumber terbaik kita yang kira-kira bisa kita ambil sisi positif untuk kita motivasi bagi anak-anak muda dan tentunya orang-orang yang inspiratif dalam kehidupannya. Dan saya tidak mau mengulik itu lebih duluan sebelum kita lihat cuplikan berikut ini. فإذا جاءت الطامة الكبرى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. Sahabat teras, sudah melihat video klipnya? Inilah sosok yang luar biasa. Dan ini bukan orang asing bagi saya. Beliau ini adalah sahabat kecil saya. Dan profilnya saya akan bacakan. Kita sapa dulu, Dosi Elvian. Apa SAI. Apa kabar nih, Dos? Alhamdulillah. Saya panggilnya Ustadz ini biasanya. Saya panggil beliau ketua. Karena beliau ketua saya dulu ya. Dosi, ini suasananya kan agak cair aja kita ya. Ini saya mau baca dulu profilnya Dosi Elvian supaya teman-teman sahabat teras tahu nih. Dosi sekarang jadi founder and trainer Dosi Elvian Smart Speaking. Itu yang pertama. Kemudian manajer produser Kompas TV Aceh. Aduh, luar biasa. Kemudian presenter dan narator Daber Layar Kaca Intervision ya. Kemudian penyiar Serambi FM, presenter TVRI. Kemudian dosen juga ya, Dos? Iya, ngajar alhamdulillah. Ngajar alhamdulillah, luar biasa, Don. MC apalagi ya? Kalau soal-soal nge-host seperti saya ini, inilah gurunya. Tapi saya akan ulik Dosi tidak dalam kapasitas pekerjaan sehari-hari saja. Saya mau ulik Dosi mulai dari kecil. Yang awalnya kalau saya mengenal Dosi ini, sama-sama kami berangkat jadi anak yang ya besar di remaja masjid, di masjid-masjid. Dan kami juga pernah ikut perlombaan musabaqah tilawatil Quran. Nanti di ujung saya akan uji lagi nih, masih bagus nggak suara seorang Dosi Elvian.
Udah lama nggak tilawah. Begitu Mas ya. Afar. Oh, sekarang muratal. Muratal. Tartil ya. Tartil. Waratil itu ana tartila. Terti, Gitu. oh, ini ustadznya nih. Udah Das. mulai keluar ya. Lagi sibuk apa nih, Dos? Sibuk seperti biasa di Dosi Alfian Smart Speaking, lembaga komunikasi kita yang sedang kita bangun, Mas Safar. Kemudian Kompas TV seperti biasa ya. Iya. Hari-hari di Kompas TV juga beraktivitas sebagai seorang produser dan koordinator biru. Ya, mudah-mudahan lancar terus. Kalau ngajar, saya ambil mata kuliah, ada 2 pengampu mata kuliah, tapi semester ini ada 1 mata kuliah. Ada jalur untuk praktisi, Mas Safar. Jadi Jalur kita eksekutif ada gitu ya? Ya, yang khusus untuk praktisi. Kalau di UIN ya, saya ngajar di UIN itu ada dosen luar biasa namanya. Dosen praktisi itu disebut Dosen luar biasa ya. Padahal biasanya di luar gitu. Dos, aduh, saya nggak tahu lah mau bilang apa. Yang pasti kita saling kenal, Iya. saling tahu lah kegiatan-kegiatan kita. Tapi kita terputus nih sekolah. Saya di Medan, ente udah ke Banda Aceh gitu ya. Sebenarnya tertarik di dunia hari ini ya, yang Dosi geluti. Iya. Mas Safar dulu Pada tertarik awalnya. dengan dunia ini? Seharusnya tertarik Oh, gitu. gitu. Tertarik banget. Iya, iya. Pensiun aja nanti saya cari. Gini Dos, jadi kan dulu kita ngaji-ngaji ya Dos ya, Ya, betul. ngaji NT di MSen, saya di SMP, kemudian Ya. terputus kisah sekolahnya ya. Padahal dulu kita kenalnya Dosi ini juara ngaji loh, suaranya bagus sekali. Cuma beda ini aja, tingkatan. Iya. Beda tingkatan, karena beliau setahun di bawah saya, tapi sebenarnya sepermainan gitu Iya, ya. betul. Nah itu Dos, sebenarnya yang tertarik Dosi ke dunia hari ini, maksudnya dunia pekerjaan seperti hari ini gitu. Apa latar belakang Dosi ke sana? Oke, dulu waktu di sini di pesantren tuh, nah, di Banda Aceh itu di pesantren ya, di apa namanya di boarding school lah, Udah ya. ya madrasah aliyah program khusus di program pesantren di Man 1 itu, kemudian dulu kan masih culun-culunnya kita di MSen dulu kan, Ya. Mas Safar di SMP, Jaim. jaim ya kan, kori-kori jaim gitu. Sampai di pesantren di sini, kemudian ada beberapa penampilan-penampilan untuk perpisahan anak kelas 3 gitu. Jadi udah mulailah penampilan untuk teater, Oke. pantomim. Pantomim pernah juga? Iya, pantomim pernah juga. Oh, Gitu ya. aduh. Jadi bisa juga pantomim. Apa aja nih? Semua Ya, kayaknya. semuanya. Jadi di pesantren itu waktu itu masih jaim-jaim juga. Ada teman yang bilang nggak usah ragu-ragu Dos. Di sini nggak ada yang kenal sama lu, nah, gitu ya. Kalau bahasa Jakartanya gitu ya. Nggak ada yang kenal sama kamu Dos di sini. Ya udah nampil aja. Semua orang nampil. Jadi kita anak pesantren kalau nggak gabung sama orang-orang yang berani, kita akhirnya nggak masuk kawan gitu ya. Oke. Nggak masuk dalam teman-teman. Akhirnya saya memberanikan diri waktu itu dan itu adalah mulai permulaan Dosi untuk bisa ke dunia entertain kira-kira gitu seperti ya. itu atau broadcasting. Akhirnya setelah tamat dari madrasah aliyah program khusus itu, baru kemudian ke UIN, masuk ke salah satu radio karena suka juga dengan niru-niru iklan dulu. Oh gitu, ya. Saya niru iklan dulu, Bang. Iklan apa pertama yang ditiru? Dulu produk boleh sebut ya? Nggak apa-apa, kita bebas kok di sini. Ya. Nokia connecting people. Iya. Itu Iya, di iya. MTV Itu dulu. yang pertama ya? MTV Ampu. Nah, gitu. Itu pertama kali dulu tuh. Itu ngobrol-ngobrol seperti itu, terus ada teman kos bilang, "Dos, suaramu bagus tuh, Dos. Suka niru-niru iklan. Coba aja ke radio." Saya coba ke radio, ternyata diterima. Oke. Untuk proses ngelatih suara, waktu itu di Nikoya FM, saya dilatih selama lebih kurang 4 sampai 6 bulan ngerekam suara sendiri, dengar sendiri. Oke. Nah, akhirnya nyaman mendengarkan suara sendiri, pede, ya sudah sampai saat sekarang. Tokoh inspiratif dari perjalanan karir Dosi siapa kira-kira? Rasulullah SAW. Waduh, luar biasa. Kalau itu semua, kalau tokoh nasional Tokoh mungkin, nasional, atau presenter, Presenter. atau siapa? Om Farhan ya, Om Farhan. Om Farhan, yang Iya. sekarang anggota DPR RI. Iya, anggota DPR RI dulu. Ya, Beliau, suaranya mirip-mirip dengan Om Farhan. iya. Orang radio itu punya pola suara alto mikrofonis namanya. Jadi rendah suaranya. Sama juga Mas Safar kan rendah suaranya. Yang sudah ngebas ya. Ngebas. Suara rendah itu kan nyaman ya kan. Iya. Kan cewek banyak yang nyaman. Das, Gitu Mas Safar. Oke. ini kan membagi waktu nih. Ya. Saya lihat juga ngikutin nih
Ini diam-diam saya sebenarnya ngefans sama lu nih. Oh, saya Sebenarnya duluan ngefans sama lu. Iya, Bang. gue mau bilang gini lah, yang ngebagi waktu, lu dosen, Dusana juga ini apa namanya bisa nge-host, mungkin Ya. diundang untuk ngisi acara segala macam. MC ya, Bang. Ini juga persoalan di apa namanya di Kompas TV, kemudian di Serambi FM segala macam. Itu gimana cara membagi waktu untuk keluarga dan anak-anak gitu. Iya. Jadi alhamdulillah nih Bang Safar nih kita tugasnya di sini ya di Banda Aceh ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi kalau saya pribadi keluarga itu yang utama. Jadi nggak bisa dibanding-bandingkan kalau keluarga di mana posisinya keluarga pasti yang utama. Jadi saya selesaikan dulu urusan keluarganya, setelah itu baru fantasyurul fil ard. Jadi bersebaran di muka buminya setelah itu. Iya. Jadi saya upayakan semaksimal mungkin terlebih dahulu untuk sama-sama dengan keluarga dulu. Saya model antar jemput modelnya. Jadi kalau dia tanya kerjaan wajibnya apa? Kerjaan wajibnya antar jemput. Ya saya lihat di konten FB-nya itu ya bahasanya ya. iya. Pekerjaan utamanya seorang dosi ini adalah kepala rumah tangga, mengurus keluarga. Iya. Selebihnya sampingan. Sampingan. Sampingan semuanya. Sampingan iya, ya. betul. Luar biasa, Dos. Gitu. Tapi selama kita bisa maksimal, kita akan memaksimalkan itu sebaik mungkin, Bang Safar. Apa pesan yang bisa Dosi sampaikan nih ke anak-anak muda Aceh hari ini, terutama sekali? Wah, ini berat nih, Bang Safar lebih pantas. Ya, kalau saya kan begini, Ya. kalau saya sebagai wakil rakyat tentu kan ada orang memberikan harapan ya. Lu menjadi anggota DPR, itu ada janji-janji. Terus dipenuhi, ada komitmen-komitmen dengan rakyat, itu harus disampaikan dengan baik gitu ya. Kemudian juga bagaimana kita menuntaskan persoalan-persoalan kemasyarakatan, itu tanggung jawab saya. Nah, seorang Dosi kan di sisi yang lain ini. Rakyat juga, atau juga anak muda di Aceh ini perlu tahu nih, Dosi tadi ngatur waktu, keluarga, kemudian jadi orang yang bisa jadi inspirasi bagi anak muda lain. Amin. Pesannya apa kira-kira nih? Menarik nih. Jadi kalau saya nih Mas Safar ya, yang paling penting itu kita menganggap bahwa semuanya itu istimewa. Orang kan biasanya nungguin yang keajaiban, yang ajaib-ajaib. Orang kalau udah jatuh, ya Allah, lebih peng tabogoni ya gitu ya. Satu karung tiba-tiba jatuh uang, wah ini ajaib. Nah, orang senang begitu. Kemudian gelasnya hilang tiba-tiba, wah ajaib. Padahal kehidupan kita sendiri adalah keajaiban itu. Gitu. Jadi kita paling tidak paham bahwa kita dengan keajaiban itu. Oleh karena itu kita akan terus-terusan bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi setiap hari ketemu anak ajaib, ketemu istri ajaib, ketemu orang-orang silaturahmi ajaib, ketemu apa lagi ajaib. Kita sendiri adalah ajaib. Lu luar biasa banget, Dus. Kok bisa ya? Orang punya mimpinya kadang-kadang kan, besok aku cari rezekinya buat beli tanah, beli mobil yang mewah. Tapi lu nggak ada. Terkesan sederhana sekali ya. Ya Allah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya nikmat yang luar biasa yang kamu syukuri, mudah-mudahan jadi inspirasi bagi kami terutama. Saya terinspirasi dari ketua saya ini. Saya ingat nih, Dos. Ya. 2014 kita sama-sama berjuang. Iya, betul. Kami kebetulan satu partai nih, sahabat teras yang dimuliakan, Bang Dosi ini pernah nyalek juga. Tapi pada akhirnya ya mungkin kami juga nggak berhasil 2014 itu. Beliau di DPRK, saya di DPRA. Ceritalah dikit, tiba-tiba ninggalin politik gitu aja. Gitu. Cerita dulu. Dia tahu ini Dosinya. Broadcasting, terus ketua saya waktu itu di Gerindra itu Bang Safar. Ya, jadi benar. manggilnya ketua tuh nih. Sampai kapanpun saya tetap panggilnya ketua, ya. Mana tahu beliau jadi ketua Gerindra pusat nanti ya. Jadi ya, 2014 ya ketua ya. Iya, 2014. 2014 kita terjun di dunia politik waktu itu dan diakomodasi, diberikan kesempatan oleh Bang Safar juga, kesempatan yang luar biasa bagi saya untuk mencicipi dunia perpolitikan dan sampai saat ini juga masih saya nikmati itu. Alhamdulillah ya, tapi karena memang tugas akhirnya setelah itu saya masih bertugas juga di broadcasting, saya kembali ke Kompas TV. Waktu itu kembali ke Serambi FM waktu itu. Setelah itu baru tugasnya ke Kompas TV. Dos, lu kan udah nggak mau di politik ya kayaknya ya? Enggak tentu juga, kan tergantung arahan ketua, kan gitu dia. Enggak. Gue mau tanya nih, masih selera nggak di politik? Masih dong. Masih ya? Karena Rasulullah kan
Ya, Salah satu langkah upaya untuk dakwahnya berjalan lancar kan merebut kekuasaannya, ketua. betul. Nah, ketua udah Nah, merebut kekuasaan itu di kekuasaannya, politik, Dos. itu penting. Nah, kalau titiplah harapannya apa buat saya yang lagi dipercaya rakyat hari ini. Kasih dong harapannya apa kira-kira. Atau Harapannya apa pertanyaan yang kira-kira saya jawab hari ini. apa ya? Eh, saya percaya ketua karena kalau kita mau mengubah sesuatu itu saya paham bahwa itu seperti nyebrang di air yang deras. Iya. Airnya deras sekali, kemudian kita nyebrang. Dulu kan di Krung apa namanya? Krung Bekah. Kita Krung kan Bekah, mandi-mandi di situ, Iya, di iya. Krung Bekah. Kalau teman-teman yang asal Abdiya tahu nih, kalau yang nggak tahu nggak apa-apa. Krung Bekah itu Iya. ada di Abdiya ya. Abdiya. Kan deras itu. Kalau kita mau nyebrang, kita loncat aja dulu, baru kemudian kita nyebrang, walaupun kita nyampe di ujung nanti. Iya, iya, Nah, iya. penting kita nyampe dulu. Nah, saya paham sekali bahwa tugas kita mengubah Aceh ini lebih baik itu bukan tugas yang mudah ya, sedikit demi sedikit. Tapi paling tidak saya ingin anggota dewan, ketua terutama ya, Bang Safar, mudah-mudahan itu bisa mengubah daerah ini, walaupun tidak serta-merta bisa berubah seperti yang kita inginkan. Tapi upaya itu akan terus ada, dan selama Bang Safar diberikan kesempatan, mungkin juga akan terus diberikan kesempatan oleh rakyat dan tentunya juga diizinkan oleh Allah itu, mudah-mudahan perubahan-perubahan itulah yang kemudian terus diwujudkan. Nah, itu Berat kali tantangannya, berat kali pesan-pesannya. Tapi paling tidak ginilah, Dos. Saya ngerasa lah, semenjak jadi anggota DPR tentu banyak orang menitipkan harapan. Menitipkan, ya ibarat kata kita memberikan keprihatinan bagi kondisi saat ini. Gitu ya. Apalagi ini saat pandemi, ya, masyarakat secara ekonomi memang betul-betul sulit sekali. Mungkin kita bersyukur saja, alhamdulillah dengan jabatan dan kekuasaan yang diberikan hari ini, paling tidak sudah bisa berbagi lah dengan Bang Safar berat nggak ya jadi anggota dewan tuh? Saya jujur ya, Dos ya, karena memang sudah mencintai dunia politik ya, saya ngalir aja deh. Saya ngalir, dibilang punya beban, menurut saya ini tugas dan Tapi Bang tanggung Safar jawab. ini betul-betul politikus menurut saya. Iya. Karena beliau itu kuliahnya di politik, S1, S2-nya di politik juga. Benar. Ngurusin partai dari tahun 2000 berapa? 2007. 2007. Iya, Saya benar. masih ingusan dia udah ngurus partai. Luar biasa ya. Terus Konsisten lagi ya. terjun ke jadi caleg waktu itu ada 3 kali, berapa kali ya? 2 kali gagal, 2 yang kali ketiga gagal, nih yang baru. ketiga baru. Benar. 2 kali ketiga tuh 15 tahun. Itu 15 tahun. Tapi Dos itu jalan hidup ya. Biasa, jalan hidup. Tapi saya Tapi percaya. perjuangannya luar biasa. Itulah, karena itu Kemarin kalau nggak lewat gimana ceritanya? nggak mau di politik lagi berarti. Ibarat kata Feng Shui, dunia kamu bukan di situ, mungkin harus cari jalan yang lain. Sama seperti Dosi. Kemarin gagal, lempar handuk, jadi MC. Masih MC dulu. Balik lagi maksudnya. Balik lagi. Dos, minum dulu, Dos. Oh iya. Minum dulu. Menarik. Enak ya. Ini gelas baru kita, Dos. Oh, Sebenarnya ini dana berarti ya? kita harapnya ada sponsor nanti ya Oh di iya, Sahabat benar. Teras. Ya. Kan Dos. udah ada Safarnya sponsori itu ya. Sponsor tunggal kan? Dos, Iya. kita ini kan sekampung ya. Hmm. Kita juga, kami itu latar belakang suku di Aceh ini suku Aneng Jameh. Ya. Bahasa kami itu bahasa Baiko atau bahasa yang mirip Orang bilang Baeko ya. Baeko. Baeko itu bahasa yang apa ya? Pesisir. Lebih ke Minang, bahasanya agak ke Minang. Dosi itu kan kita susuh nih, Dos. Ya. Nggak lupa lah kita dengan bahasa jamu itu ya, bahasa jamu Yo. orang kampung ya. Yo. Ada lagu yang menarik, Dos. Oh. Langgolek. Iya betul. Ingat nggak lagu itu? Masih dong. Bisa? Masih bisa. Bisa. Jadi lagu itu, Nah, coba kasih, apa sebenarnya lagu itu? lagu cerita itu tentang apa, sebenarnya lagu penciptanya NN, No Name ya kalau bahasa. Oh, No Name, No ya. Name. Berarti tidak Nggak tahu diketahui siapa ya. yang menciptakan itu. Jadi kami hampir semua masyarakat Suso ya terutama itu tidur dengan alunan dendangan itu. Betul. Langgolek. Langgolek. Jadi beberapa waktu yang lalu ketika anak saya baru lahir nih, Bang Safar baru lahir, jadi saya terinspirasi untuk menyanyikan kembali. Oh. Tapi saya menginginkan aransemennya berbeda gitu, Oke, namanya oke. berbeda. Heeh. Maka kemudian lagu Langgolek itu saya kemudian buat musiknya dan menyanyikan kembali. Dulu Coba. nada aslinya, Ah. nada aslinya yang dinyanyikan oleh orang tua saya ya. Bismillah. Coba.
Langgole, oh langgole, biduk gadang galombang kete. Nah, itu nada aslinya. Nada aslinya begitu Nada ya. aslinya. Tapi kan Kemudian- sekarang banyak yang gubah-gubah ya. Ya, ngubahnya Yang akhirnya versi saya. dosi gimana? Saya yang ngubahin. Oh gitu. Akhirnya juga Oh dijadikan iya oleh iya. banyak orang. Oke. Jadi Oke. biasanya ya nggak masalah sih, orang tinggal sebut aja. Ini dipopulerkan Bang Dosi gitu Oh biasanya gitu. gitu. Coba lagi. Yang kedua ya. Oh, saya udah lama nggak nyanyi nih. Gak apa-apa. Ini kan bebas. Oke. Ini lagunya kalau nggak ngerti apa namanya? Nanti kita buat artinya, terjemahannya apa- di sini nanti. terjemahannya. Kita buat ya. Bang Adi nanti diedit dia buat terjemahan di bawah. Langgole, Langgole, biduk gadang galombang kete. Terus? Langgole, oh langgole, biduk gadang galombang kete. Biduk kita biduk salodang Balai tongkang Oh, kapulo kayu. biduk kita biduk salodang balai tongkang kapulo kayu. Waduh. Tangan dong. Tapi lama. memang lagu ini lagu dendang ayunan Ya. itu mengingatkan bahwa orang tua kita begitu ikhlas ya, begitu ikhlas. Ada pesan-pesan yang disampaikan. Gitu Salah dalam satunya di Mas Safar kan, di lirik berikutnya itu ada hilang ame dapet ditimbang. Iya, Hilang tibujang koma kama dicari. Nah, itu artinya tuh Bang Dosi biar tahu sahabat teras. Hilang emas itu bisa ditimbang Bisa lagi lah yang ditimbang-timbang. lain. Iya, beli bisa lain, dicari-cari apa lain lah, ya. Kira-kira begitu ya. Kalau hilang si Safar, kemana mau dicari yang Iya, udah begini? itu, Ya gitu. itu. Sebegitu berartinya seorang Anak. anak bagi ibu. Begitu. Itu mengajarkan saya, seperti yang saya katakan tadi Bang Safar, bahwa anak kita, keluarga kita itu adalah yang istimewa dan ajaib. Oke. Harus sangat diistimewa dan disyukuri setiap hari. Jadi lihat anak, istimewa ini, jadi spesial lagi. Pulang lagi istimewa. Itu yang diajarkan oleh lagu itu. Itu Langgole. Langgole. Dan tadi udah sisi kita kenal Dosi karena sekampung, bahasanya bahasa jamu, anak jame kalau kami di Aceh. Dos, Ya, tentu kan nggak mungkin hidup itu lurus-lurus saja, betul. enak-enak terus, nggak mungkin ya. Pasti ada tantangan. Ya. Masa sulit yang pernah Dosi rasain itu kan penting juga di-share. Menarik tuh. Kalau saya terlalu banyak, kalau saya terlalu banyak. cukup 30 menit. Itu aja. Dosi lah, kapan saat-saat kita dalam kondisi sulit, Des? Pak Ketua jarang yang nanya seperti ini ke saya. Iya ya, Dan ini istimewa sekali. Betul-betul kita ngulang cerita lama. itu dia. Luar Itu penting biasa. dong untuk kita ceritain. Betul-betul kalau ngobrol sama teman kecil itu bisa semua aib kita keluar ya. Enggak lah, enggak. Tapi ini bagi Iya, betul, bagi betul, cerita, betul. cerita. Bagi cerita. Jadi Ketua Bang Safar, Iya, siap. saya 2004 tuh tsunami itu. Iya. Saya di sini dan saya diperkenalkan dengan salah seorang hamba Allah. Istri saya sekarang itu. Oh, aduh. Oh, itu di tsunami kenalnya. Sebelum tsunami udah kenal saya. Oh, gitu. Waktu tsunami beliau itu tinggal sendiri. Jadi orang tuanya nggak ada lagi, tinggal sendiri. Jadi saya kaget betul waktu itu dan saya harus melupakan semua cita-cita yang pernah saya cita-citakan gitu waktu itu. Akhirnya sepertinya Allah bilang, ya sudah, kehidupanmu seperti ini. Tahun 2001 setelah kita selesai sekolah itu, Iya, iya. Bang Safar, saya udah tes pegawai negeri itu. Tes pegawai negeri sampai 2001 sampai 2009. Masih tes. Tes terus. Kalau saya nggak salah, ada sekitar 14 kali saya tes pegawai negeri. Wah, Dan nggak lewat. Makanya kalau ada teman-teman yang baru tes, saya bilang berapa kali tesnya? 7 kali. 7 kali lagi aja coba. biar sama sama Dosi. Biar sama. Gagal. Nggak lewat itu. Dan siap-siap nggak lewat. Kalau 18, boleh udah Iya, lewat. iya, iya. Jadi saya tes waktu itu. Kenapa? 2001 saya sudah mulai lah. Sepertinya saya pengen juga lah kerja gitu ya. Terus kuliah, saya akhirnya tsunami. Terus saya berkeinginan kuat lagi untuk tes lagi. Karena tsunami waktu itu saya harus segera menikah karena sahabat saya itu ditinggal sendiri begitu, Ketua. Akhirnya saya tes lagi dan itu posisinya sangat berat. 2009 saya menikah itu bahkan saya ngutang mahar dulu belum main.
Sampai ngutang mahal. Iya. Itu baru tahu orang tua saya waktu Lebaran tahun lalu. Saya bilang, Mama tahu nggak yang 2 mayam kurang kemarin? Saya ngutang, saya bilang, ketawa dia. Jadi saya mau menggambarkan bahwa Jujur ya, jujur. jujur ya, saya jujur. Dan saya mau menggambarkan bahwa cerita yang dulunya berat itu bisa jadi bahan ketawaan. Jadi bahan ketawaan. Dan itu terbukti ketika saya cerita itu, orang tua saya ketawa gitu. Wah, ketawa dia gitu. Dan dulu itu sangat... Istri tahu nggak dia sekarang? Bahwa pernah ngutang tuh, tahu. ya. Yang ngutangnya sama dia. Oh gitu, ngutang sama dia. Orang kita mau lamar dia gitu, kita ngutang sama dia. Saya bilang ke ada mahar, ada warisan Rezeki. nggak? Ada nih 4 mayam, nggak banyak. Memang 4 mayam cuma dia, 4 mayam. Saya pinjam 2 mayam boleh? Untuk apa? Untuk mahar. Udah pinjam 2 mayam. Saya kasih. Kan nggak tahu orang tua saya kasih. Ini 2 mayam, saya bilang gitu. Tapi di Jakabul nggak dibilang ngutang kan? Oh enggak ya? Itu nggak kredit. Iya itu dia. Kacau. Itu masa sulit yang paling itu berat. masa sulit. Sampai saya waktu menikah ini buat yang cowok-cowok ya menikah jangan takut menikah ya segera menikah itu nikmat sekali luar biasa. Nanti kapan-kapan kita ngobrol tentang pernikahan lah. Karena saya motivator pernikahan juga. Oh ya? Iya. Duduk 2 kali ngopi sama saya pasti minta nikah kira-kira gitu. Oh, Kalau kayaknya ada ada yang belum nikah di sini ngopi aja 2 kali sama saya. kawan-kawan sahabat teras tuh banyak yang belum nikah. Oh boleh. Nanti kita khusus ngobrolin tentang itu. Mau di podcastin juga boleh. Tuh ditunggu tuh sahabat teras. Jadi, saya nanya sama Dosi. istri nih. Nanya sama istri. Nanti kalau ada teman-teman yang mau menikah nih, tanya aja. Saya bilang sama istri, ini kita nggak ada punya apa-apa lagi. Tapi saya memang tidak punya pekerjaan tetap. Saya tetap bekerja, saya bilang. Oke. Oke, itu konsep. Freelance lah kalau bahasa Ya. kerennya. Saya nggak punya pekerjaan tetap, tapi saya tetap bekerja. Oke, yang kedua saya bilang kalau saya jadi tukang parkir, kamu mau? Mau, kata dia. Waduh, luar biasa dia. Iya, karena memang saya nggak. Tapi dari punya paras janji apa-apa. dan tampan nggak mungkin lah. Iya, Nggak mungkin alhamdulillah orang Allah tampan takdirkan. ya kan. Gimana tahu kita ketua kan? Bisa ngejual lah barang ini. Jual. Mudah-mudahan laku. Yang ketiga saya bilang kalau saya kerjanya jauh mungkin sampai ke Papua, lu ikut nggak? Ikut, kata dia. Ya udah. Akhirnya kita jalani gitu. Itu masa-masa. Itu masa sulit ya, masa sulit. Loh, sekarang sudah berkembang. Sahabat Sedikit teras, dulu. ya. Ketua masa sulitnya gimana? Kalau saya nggak usah ditanya, Dos. Sebagian kamu tahu tuh. Kamu punya juga cerita-cerita saya. Gitu. Sahabat teras yang lain belum tahu. Aduh. Yang paling sulit. Sedikit Paling aja lah, sulit karena waktunya itu singkat, ya kan? apa ya? Tahun 2012 ya. Iya. 2012 itu saya kebetulan masuk tim pemenangan salah satu abang kita yang Iya. maju bupati ya. Bang Farudin ya, Bang Farudin di Abdia, gagal. Dan waktu itu saya punya mimpinya sepertinya sudah selesai di politik. Nggak Dan ada saya lagi? pulang begitu gagal itu dapat hasil rekap pemilunya pilkada waktu itu dinyatakan kalah ya, gagal gitu. Saya pulang ke rumah, saya lihat orang tua saya almarhum ayah ya. Saya menangis sama beliau gitu, menangis. Kemudian saya sembunyikan kesedihan saya ini karena gagal. Karena jujur saya katakan, saya nggak tahu mau kemana lagi. Pada saat itu saya nggak tahu mau kemana lagi. Nggak tahu mau ngapain lagi. Mau ngapain lagi? Uang nggak Jualan kek, mau apa punya, gitu? nggak tahu. Nggak. Ya namanya saya kan kuliah di ilmu sosial ya, Dos. Kita nggak tahu ilmu sosial nih skill untuk usahanya. Nggak gitu ada, ya. itu kan bingung kita. Gitu ya. Kalau Dos ya enak, bisa jadi MC waktu itu. Cukup. Saya justru katakan, Dos, ayah saya bilang, udahlah jangan sedih katanya. Mungkin politik bukan jalanmu. Ya kalau bisa ya cari kerja-kerja lain aja lah, honor-honor kata ayah. Iya. Honor-honor kata ayah. Iya. Honor ya, kalau nggak honor juga bakti gitu Bakti ya. gitu kan di PNS. Itu soal sedihnya gitu. Iya, Jadi nggak tahu kemana-mana. Pada akhirnya ya saya ketemu teman gitu, balik lagi ke Medan, ketemu teman, ngajar-ngajar juga ya. Kemudian di Jakarta, balik Bangkit ke Jakarta, lagi. bangkit pelan-pelan. Tapi emang Itu memulai dari nol tuh sulit sekali. Iya. Sulit sekali dengan kondisi ekonomi yang sangat pas-pasan waktu itu. Saya salut sama Mas Safar, luar biasa. Perjuangannya luar biasa. Dan doa saya selalu Mas Safar. Aduh, terima kasih Yang Dos. terbaik. Jadi mau ketemu kita, mau nggak ketemu, saya bilang itu sahabat saya loh. Aduh, terima kasih. Luar biasa. Aduh, Dosi, nggak tahu lah. Tadi udah cerita, saya jadi sedih. Das, Ya. ini sambilan nih sahabat teras sudah mulai mendekati waktu-waktu kita juga betul. mau selesai. Kasih dong pertanyaan buat saya atau juga harapan buat saya gitu. Yang lagi anggota DPR ini atau apalah yang Dosi mau Pertanyaan tanya. dulu, Mas gitu. Safar. Boleh. Pertanyaan Silakan. dulu. Untuk gimana? Oh iya. Nah, pertanyaan dulu Mas Safar. Karena kan lagi panas-panas nih. Saya di media nih.
Boleh sebentar jadi media boleh ya? Boleh silakan. Ya, jadi produser dan host talk show ya kira-kira ya. Guru-gurunya nih. Mas Safar, kemarin lagi sibuk-sibuk orang terkait dengan pemeriksaan di KPK. Nah, Bang Safar kan ada namanya tuh. Itu diperiksa, diminta keterangan, atau apa sebenarnya? Jawab itu dulu, Bang. Aduh, saya bilang gini, ini juga bagian kita belajar dalam proses bernegara ya. KPK datang ke Aceh itu dalam rangka melihat ada mungkin ya dalam tanda kutip penyelenggaraan pemerintahan ya, dalam pengadaan barang dan jasa di Aceh itu yang sedang mereka lihat. Makanya melakukan penyelidikan secara terbuka. Gelarnya dibuka. Nah, ini prosesnya masih penyelidikan. Di semuanya dimintai keterangan. Jadi bukan pemeriksaan. Kalau pemeriksaan itu kan bentuknya kalau sepengetahuan saya ya, itu kan bagian kita memberikan satu-satu yang kira-kira kita tahu dalam satu perkara. Kalau ini memang melebar kemana-mana. Seperti diskusi atau juga kita dimintai keterangan banyak hal. Oh gitu. Iya, dan itu sangat terkait dengan jabatan saya hari ini. Nah, alhamdulillah semuanya ringan ya. Ya, karena kita merasa bahwa tidak ada dalam perkara atau juga dalam persoalan apapun ya dalam persoalan hukum itu saya ya fine-fine aja, alhamdulillah. Kemarin saya bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, doa dan juga atensi masyarakat Aceh juga kepada saya terutama sekali. Ya, dengan pemberitaan kemarin saya juga sampaikan hasil dari dimintai keterangan kemarin. Berapa lama Bang Safar diperiksa? Di dalam itu sebenarnya nggak lama ya, dimintai gitu keterangannya nggak lama ya, mungkin hanya beberapa BAP itu sekitar banyak pertanyaan yang substansi itu 3 paling, cuma ngalir di diskusi, jadi sehingga banyak yang kita tuangkan di dalam diskusi itu. Pulangnya saya 9.30 sampai, tapi pulangnya 4.15. Oh gitu. Lama. Cuma asumsi orang kan 7 jam seakan-akan diperiksanya, ini apa segala macam. Tapi saya bersyukur aja, insya Allah, karena kita merasa bahwa alhamdulillah semua kebaikan ini masih melekat dalam diri integritas. Ada nggak masyarakat kita. yang keliru? Wah, ini Bang Safar diperiksa nih. Pasti. Ada apa gitu? Pastilah. Ada ya. Makanya saya bilang kemarin waktu saya turun itu media langsung nangkap, bang kasih keterangan, kasih informasi apa yang sudah dilakukan. Saya bilang, janji dulu, saya bilang. Teman-teman mereka media, janji dulu ya, supaya ada perimbangan informasi yang jangan dilebar-lebarkan kemana-mana ya. Ini kami dipanggil, ini bagian dari tugas dan fungsi kami. Jadi DPR itu, ya seperti saya hari ini dimintai keterangan, itu melekat karena jabatan kita. Bukan karena sedang berperkara, saya bilang. Jadi akhirnya memang pemerintahan, alhamdulillah, ada angelnya DPR dukung kerja KPK di Aceh. Oh gitu. Itu tapi ini jadi materi apa ya? Pendidikan juga bagi masyarakat ya tentang negara seperti Bang. Jadi penyelidikan itu semua terbuka, gelar perkaranya terbuka. Nanti penyelidikan baru penyidikan. Nah, di situ nanti kalau ada penyidikan, misalnya dari perkara tertentu, statusnya itu menjadi apa gitu. Terkait perkara apakah tersangka atau saksi. Nah, tapi kemarin itu tidak hanya diambil BAP dalam banyak cerita yang mungkin sedang mendapatkan dugaan-dugaan itu. Gitu. Itu. Mas Safar, itu baru satu tuh. Banyak itu kali pertanyaan saya sebagai seorang media. Produser. Oke, yang kedua saya sebagai seorang warga Aceh. Mas Safar, kita kan sama-sama melalui konflik dulu ya. Saya sangat berharap kan kewenangan-kewenangan Aceh itu kan bisa kita tetap miliki dan terus kita laksanakan sesuai dengan MOU Helsinki dan UPA turunannya. Nah, apa dan bagaimana upaya DPR itu Bang Safar sendiri untuk kalau bahasa saya sih yang awam ya mengembalikan kewenangan itu karena beberapa diantaranya menurut saya sudah ditarik sedikit demi sedikit gitu Bang Safar. Gimana sih? Saya ginilah Ustadz ya, saya mau sampaikan nih, real nih sebagai anggota DPR Aceh. Sebenarnya kewenangan kita diatur MOU Helsinki, kemudian ada kesepakatan dengan regulasi konstitusional, lahirnya Undang-Undang Pemerintah Aceh nomor 11 tahun 2006 itu. Nah, di situ memang kita diikat jalannya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Aceh itu sudah diikat dengan regulasi itu. Nah, semua apapun yang kita lakukan itu harus sumbernya itu harus dari UUPA. Nah, hari ini memang kita DPRA menjaga kekhususan, malahan
banyak produk-produk kanun-kanun kita itu yang memang UPA-nya memberikan ruang itu kita lebih kepada kita menjaga keistimewaan yang sudah kita miliki. Saya tidak meragukan ya komitmen yang sedang berjalan antara pemerintah RI dengan kita masyarakat Aceh. Tapi paling tidak bias-bias kan bisa saja, ya kan? Makanya tinggal kami DPR, nggak bisa kami DPR saja, tapi juga pemerintah juga adalah eksekutif ya. Karena yang melaksanakan pemerintahan ini kan bukan DPR, tapi ya eksekutif ya. Tapi komitmennya DPR kuat ya? Ya pastilah, Oh, pasti semua kewenangan. Kan kami punya harapan besar. Pasti, pasti. Saya juga malu kadang-kadang dapat pertanyaan ini nggak bisa jawab, stres juga gitu sama rakyat gitu. Terakhir dari saya nih. Boleh. Ini kebalik ini acara teras dibajak nih sama Dosi. Boleh lah. Oke, siap. Boleh Dos. Masyarakat lihat soalnya kan ramai. Siap, boleh. Teras kan banyak yang nonton. Oh ya? Ribuan orang yang nonton. Mantap. Terakhir nih. Ya, Dos. Jadi kan pasca kita konfliknya 30 tahun lebih. Ya. Saya pernah survei sederhana sama anak-anak generasi muda. Saya tanya, berapa tahun konflik? Ada yang bilang 5 tahun konflik. Aduh, saya bilang gimana sih? Kemarin ada anak-anak duta wisata itu. Saya nggak sebut duta wisata mana ya. Saya tanya, berapa tahun konflik? 10 tahun, kata dia. Aduh, saya bilang ini harus... Buta histori ya. Saya khawatir itu, teman-teman. Khawatir itu jangan sampai 2 hal ya. Pertama, konflik. Yang kedua adalah tsunami itu dianggap sebagai dongeng nanti. Saya khawatir itu. Itu yang khawatir saya. Karena itu kan ya tidak bisa dipungkiri itulah takdir Allah kepada kita semua. Nah, itu perjalanan kan panjang sekali Pak Ketua ya. Kemudian banyak hal, termasuk komunikasi yang sedang kami bangun ini adalah pendidikan bagi sumber daya manusia supaya lebih bagus dalam berkomunikasi. Itu bidang komunikasi. Kira-kira untuk meningkatkan sumber daya manusia, generasi muda kita, seorang Safarudin akan melakukan apa? Saya kebetulan nih Dos, nih pertanyaannya menurutnya pas ya. Pas dengan koordinasi saya di pimpinan DPR itu membidangi bidang pendidikan salah satunya. Jadi saya pikir tepat dan sasaran yang saya mau capai ke depan dengan teman-teman Komisi 6 ya, yang bidangi bidang pendidikan itu, kita mengejarnya kualitas pendidikan itu bukan di infrastrukturnya dulu. Infrastruktur udahlah, saya pikir semua sekolah kita, kecuali sekolah-sekolah yang perlu dapat perhatian di terpencil itu ya, dengan kewenangan bahwa tingkat SMA sekarang udah dikembalikan ke provinsi ya. Nah, saya mau lihat bukan juga ke anak didiknya, tapi di kualitas tenaga didik. Tenaga didik itu paling tidak harus ditempa dengan baik kalau mendapatkan kualitas generasi kita untuk agar lebih baik. Menurut saya begitu. Itu yang kita kejar. Yang kedua, ya boarding school kan menunjukkan bahwa perguruan tinggi hari ini yang menerima mahasiswa kelulusan kemarin itu kan banyak dari sekolah-sekolah yang boarding school. Ya. Nah, itu kalau bisa kabupaten kota di Aceh ini diperbanyak sekolah-sekolah boarding school itu. Itu salah satu menurut saya prestasi yang harus kita teruskan ya. Kemudian lebih lagi ya kalau kita bicara pendidikan tentu ini sangat berdampak korelasinya soal kemiskinan juga, pertumbuhan ekonomi juga. Kalau baiknya pendidikan maka ekonomi juga akan semakin baik. Kualitas pendidikannya semakin lebih besar, lebih baik, maka itu akan mempengaruhi tingkat bisa kita tekannya angka kemiskinan itu. Saya pikir itulah sederhananya. Mudah-mudahan ya. Itu Dos. Balik dulu Dos. Jadi wakil ketua terus ya Ketua ya. Mudah-mudahan tercapai. Amin. Saya pikir Dos ya, ini kita juga jangan lupa sejarah. Sejarah hidup dari kecil. Apa nih, ini sahabat teras nih pengen juga ini dengar lu ngaji. Pengen tuh tadi Langgole udah ya. Minyak cobalah kasih 1 ayat atau 2 ayat apa mau murotal atau pakai hijaz nahawan misalnya gitu. Kalau masih ingat. Kita gantian. Boleh. Saya akan duet juga lah nanti. Boleh, coba murotal atau mau tilawah dulu? Tilawah dulu, tapi bismillahnya aja. Bismillah. Tapi saya udah lupa tuh nahwan kah hijaz kah. Oh ya? Ya, udah lupa saya. Belajar Mas. Tapi biasa kalau misalnya dulu diundang untuk ngaji dulu malah sering ngaji ya kalau diundang pembukaan acara tuh ngaji bukan bawa acara kan ya. Sama kita. Iya makanya. Kalau nggak panggil si Safar, panggil Dosi. Kalau nggak Dosi, panggil si Safar. Ya, betul. Jadi bismillahnya. Biasanya kita nggak langsung bayati ya. Oke. Surat Ar-Rahman aja lah ya biar lebih pendek-pendek aja bismillahnya aja dulu. Okay. Ya udah, lanjut Ustaz. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, merdu kan?
Nggak percaya teman-teman sahabat teras. Ini Masya Allah, kori. tabarakallah. Kori ini kori. Lanjut. Udah lama sekali ya. Lanjutlah. Inna lil muttaqina mafaza. Merdu kali. Udah Sekali cukup lagi. segitu aja. Udah gitu aja. Gitu aja dulu. Ya ketua silakan. Saya Apa? surat Ar-Rahman aja lah ya. Ya. Wah. Tadi ingutin iramanya aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Irfa. Gitu tuh. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insan. Masya Allah. Masih ada ya? Masih Masih ya. alhamdulillah ya. Mudah-mudahan apa namanya? Aduh, mudah-mudahan Sahabat teras bisa menikmatinya. Masya Allah. Nanti buat konten khusus lah. iya ya. Tuh Menarik. ditunggu nih sahabat teras nih. Idenya Bang Dosi ya. Iya, menarik itu. Tarik sekali lagi lah. Tanggung. Apa ya? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Masya Allah. Aduh. Hadaiqa wa a'naba. Masih ingat nggak irama apa itu? Lupa saya. Kita yang sama takdir Feriza nanti. Ada surah Rahman itu ada, ingat ya, Hijaz ya. Ya. Hijaz karkur kan? Hijaz kur gitu ya. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribaini fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Oh, itu jawab. Ya, jawab, Bu, jawab. Saya nggak mau sambung ya. Ya itulah, Ya, itu masa kecil kami, tapi hari ini masih ngisi-ngisi juga. Masih. Kalau ngaji kan, kita di rumah atau di tempat-tempat, ya di masjid kadang-kadang kita tarawih kan. Betul. Biasanya kan ada tadarus tuh. Mata darus. Masih ikut-ikutan nggak, Dosi? Masih. Kota Darus masih. Kemarin waktu ketua KIP-nya Bang Ridwan. Don Yunus. Ridwan Hadi. Ridwan Hadi ya. Ya, Oke. Pak kok enggak selesai sudah beliau. Terus ada lembaga beliau bangun. Mm-mm. Waktu itu ada acara, nggak ada yang ngaji. Mm-mm. Udah saya ngaji. Jadi yang lain kaget kan nggak pernah lihat saya ngaji gitu kan. Padahal aktivitas juara kita ini. dulu, enggak, aktivitas Juara. kita dulu enggak juara. Juara ini dulu. Aktivitas kita dulu gitu. Jadi masih juga kalau disuruh ngaji pernah juga. Acara waktu itu acara apa ya? Kalau imam sering lah ya, Dos. Imam alhamdulillah. Kita kan imam masjid. Kalau imam itu pasti suaranya nggak gitu. Jadi kalau misalnya suara tilawah untuk imam itu bisa jamaahnya pulang duluan gitu ya. Iya, lama. Muratal. Mungkin kita dengar suara muratalnya Oh, Bang Dosi. Masya Allah. Silakan Bang Dosi surah Al-Fatihah kalau jadi imam. Ya. An-Nazi'at boleh ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. Waduh. Itu Boleh lah ya. itu Masih besok keinginan orang kok jamaah di belakang Dosi rasanya nggak mau berhenti tuh. Masya Allah. Iya, Dos. Karena kan ngaruh juga tuh. Imam bagus lafadz dan suaranya, iramanya baik, pasti kan makmumnya agak lebih semangat untuk ngikutin.
Tapi itulah sosok Dosi Elvian, sahabat teras yang dimuliakan. Saya Dan pikir itu sosok Safarudin. kita udah S. saling buka-bukaan, tapi yang baik-baik ya, Iya, baik-baik yang menginspirasi. Mudah-mudahan kami ini bisa memotivasi semangat anak-anak muda Aceh hari ini ya. Saya Dosi. kemarin Pak Ketua sedikit nih menarik juga kan, kemarin saya coaching untuk anak-anak duta wisata yang akan ke nasional nih, akral NTB sama akral sama Salwa, akral Salwa, sama ya? Salwa yang terpilih yang Oh. itu yang foto bertiga Betul, itu. betul. Baru saya coaching, ada coaching karena kita kan Dosi Elvian bikin sponsorship. Oh, Jadi iya. pembekalan untuk komunikasi mereka dari kita. Kemarin juga kita yang kasih materi ya. Dan saya bilang ada personal branding dalam kehidupan ini. Jangan lupa personal branding. Kalau dalam Al-Qur'an kan disebut ya, suami adalah pakaian bagi istri, istri adalah pakaian bagi suami. Bagaimana kemudian personal branding dari keluarga itu harus dibangun. Saya bilang begitu. Kemudian ada yang nanya tuh, itu bukannya fake, itu bukannya pura-pura baik gitu. Saya bilang beda pura-pura baik dengan berusaha baik. Oke. Kita, Safar dan saya yakin sekali teman-teman teras sedang berusaha baik, kira-kira begitu ya. Belajar. Jadi, saya belajar baik. Nggak ada lah, kita kan manusia ya, betul dengan kesalahan juga, dosa juga. Tapi gimana caranya dengan aktivitas yang seperti yang Safar perlihatkan tadi itu bagian dari upaya kita supaya tetap baik, kira-kira begitu. Mudah-mudahan dalam kebaikan itu, Ketua, betul ya? Luar biasa. Sahabat teras, waktunya sudah mau habis ya. Panjangan ya. Kepanjangan tapi asik ya. Semua dapat cerita dari kecil sampai dewasa, aktivitas hari-hari, teladan anak muda, teladan Amin, ya Allah. keluarga yang Masya Allah, sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan Dos Amin. saling mendoakan. Doa terbaik juga buat Ketua dan Insyaallah, keluarga mudah-mudahan. Terus istiqamah. Amin. Mudah-mudahan kita selalu dalam ridho Tuhan Yang Maha Kuasa. Sahabat teras, terima kasih. Kami hari ini di episode yang sangat membahagiakan bagi saya, kehadiran sahabat yang luar biasa ini. Saya akan mendoakan agar seorang Dosi terus bersinar dalam karirnya. Amin. Terima kasih sahabat teras dan tunggu episode kami selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.